أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa'alam dan ketahuilah olehmu annal mu'minal aqila huwa alladhi yu'thirul akhirata 'ala dunya. Sesungguhnya orang yang beriman yang berakal itu adalah dia yang mengutamakan akhirat atas dunia. Walladhi yusawwi bainahuma ghabiyyun ahmaq. Sedangkan orang yang menyamakan antara dunia dan akhirat itu adalah orang yang bodoh dan dungu. Wa amman ladzi yu'thiru dunya 'ala al-akhirah fa huwa syakun murtabun. Dan adapun orang yang mengutamakan dunia atas akhirat, maka dia itu adalah orang yang ragu-ragu. Jadi orang yang beriman, yang berakal itu adalah orang yang lebih mengutamakan yang kekal daripada yang binasa. Apa yang kekal? Yang kekal itu adalah akhirat. Apa yang binasa? Yang binasa itu adalah dunia dan yang berkaitan dengan dunia. Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah. Allah Ta'ala menyuruh kita taat. Allah Ta'ala menyuruh kita mengabdi kepadanya. Allah Ta'ala menyuruh kita memakmurkan akhirat. Kenapa? Sebabnya akhirat itu kekal abadi. Sedangkan dunia ini kada kekal dan pasti hancur, fana dan binasa. Beritaan kita ini kira-kira 100 tahun yang akan datang kada lagi di dunia ini. Dan jangan beranggapan orang-orang yang dikubur kita lalui buat pemakaman muslimin. Buahnya itu diantaranya jangan kita beranggapan kada semua minta panjang umur. Pasti diantara mereka ada yang minta panjang umur. Tapi umur umat Nabi kita ini bena sitin wasasin. Umur umat Nabi kita ini antara 60-70-an aja. Kada kayak zaman Nabi Adam berhari sampai ribuan tahun. Maka bagaimana nang waktu singkat ini untuk menghadapi waktu yang lama tiada batasnya, kada ada lagi ukurannya, itu kayak waktu kita selamat. Maka caranya lebih utamakanlah akhirat daripada dunia. Di sekeliling kita ini kadangkala ada buhan paman-paman nang berjualan nang sidin itu lain asli buhan kita. Merantau, lihat ya. Kadangkala buhan sidin itu kadede bakarina maulah rumah diri kita nih. Seandainya ada bola juga tapi bakarina. Kenapa sebabnya? Sebabnya buahnya itu pacang paling mulik kada bertempat tinggal di sini. Lalu kada bakarina. Kita tuh merantau ke kampung orang. Maulah ke kampung orang merantau. Nang kita ini hanya sekadar merantau. Maulah di sana bola rumah berharap seorang pacang mulik ke benua pulang. Ada mungkin kita bola rumah berharap nang sesadarnya aja, nang biasa aja, nang penting hujan kada, panas kada, hujanan kada, keanginan kada, ya sudah. Kayak itu juga orang yang mukmin berakal, ini paham dunia ini pacang tinggalakannya, ada tapi berhemat benar urusan masalah dunia, tapi karena tempat tinggalnya adalah akhirat nang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kau misalnya 100 tahun ada batasnya gitu. 200 tahun ada hitungannya. Ini kadede hitungannya sama sekali, nang kadede sama sekali batasnya di akhirat kayaknya.
Maka oleh karena itu utamakanlah akhirat dibandingkan dunia. Dan itulah menurut agama kita orang yang berakal. Amun di dunia telah kita berisi pakaian. Di dunia tuh kita berisi kendaraan, pulang nih. Di dunia kita berisi tempat tinggal. Di dunia kita berisi kabun. Di akhirat kena kita harus berisi dua pakaian, tapi pakaian yang harus lebih hebat daripada pakaian di dunia. Di dunia kita nih misalnya lah berisi kendaraan, maka di akhirat itu seharusnya kita harus berisi kendaraan yang lebih hebat daripada kendaraan di dunia. Di dunia itu kita berisi rumah, tapi usahakan kayak apa supaya di akhirat kena berisi rumah yang jauh lebih hebat daripada rumah di dunia. Jadi jangan kada ingat berisi kendaraan di dunia, usahakan di akhirat juga harus ada berisi kendaraan. Ada berisi tempat tinggal di dunia, di akhirat itu supaya berisi tempat tinggal harus lebih hebat, jangan lebih uyuh. Arti lebih uyuh itu berarti misalnya tempat tinggal di dunia itu kada nyaman, tapi dia lebih kada nyaman, jangan kayak itu. Kita di dunia barang kalah nih, ibaratkan malah di dunia barang kalah kendaraan ada kayak orang, tapi di akhirat barang lainnya kalahnya misalnya lawan orang itu mana berisi kendaraan harap, sekanya dia hidup harap pulang lebih harap daripadanya di dunia. Wah itu ya ribet benar. Dan kita tanpa tinggal biasa aja, di akhirat barang lainnya luar biasa. Jangan sampai kalah lawan orang di dunia. Orang itu mana berduit, mana sugih, kendaraannya hebat, tempat tinggalnya mewah, tapi orangnya beramal ibadah, akhiratnya lebih diutamakannya. Dunia itu hanya sekadarnya aja, cuman karena rezekinya melimpah ruah, lalu pinanya dilihat kita tuh sugih, tapi di dalam hatinya lebih mengutamakan akhirat. Itu di akhirat lebih nyaman sih itu kayaknya dibandingkan dunia ini. Dunia sijinul mukmin, dunia banyaknya orang beriman nang sugi-sugi. Maka disebutkan dunia itu penjaranya orang yang beriman. Sasugih-sugih orang beriman di dunia, kalau dibandingkan sugihnya karena di akhirat itu kada bandingnya sama sekali dengan kesugihnya di dunia. Sanyaman-nyaman orang beriman di dunia, di akhirat kena jauh lebih nyaman. Di akhirat kena itu orang yang beriman. Mudah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang beriman, yang berakal itu dia jadikan dunia itu sebagai kendaraan, sebagai jalan. Kayak apa supaya di akhirat itu kayaknya nyaman, supaya di akhirat kayaknya senang. Jadi di dunia ini bukan berarti bersakit-sakit, kada, tapi dunia itu kada memperbudakinya, tapi inya nang mengatasi dunia, bukan inya nang diatasi dunia. Sedangkan orang yang menyamakan antara dunia dan akhirat dianggapnya sama, itu adalah gabiyun ahmak, dia itu adalah bodoh. Kenapa jadi menyamakan? Akhirat itu kalau diumpamakan emas, dunia itu diumpamakan tanah bata. Kalau kita misalnya menyamakan batu bata lawan emas, orang itu kada cerdas. Orang yang cerdas itu pasti membedakan ini batu bata, ini emas. Akhirat itu lebih berharga jauh daripada dunia. Dunia kada dinilainya sama sekali lawan akhirat. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan kehidupannya di akhirat ini. Berikan kita ini pasti wafat, pasti meninggal, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rancak kita mendengar orang mana lakin rajin nang di atas kubur imbah orang meninggal. Di kubur ada yang dudukan buanan tukang mana kenakan, kadang-kadang seekor bisa bertiga. Tuh kadang-kadang tuh ada yang membaca ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu akan merasakan yang dinamakan kematian.
Oleh karena kita ini paham tahu sudah baca mati, maka kita siapkan persiapan nang imbah kita mati ini tadi. Makanya orang yang hendak meninggal dunia itu harus diisi wasiat. Wasiat itu kadang-kala wajib, cuman kadang-kala ada juga sunnah. Wasiat wajib mana? Wasiat wajib itu kita harus memisahkan lawan keluarga ahli waris kita ini bahwa ada di antara barang yang di rumah kita ini lain barang kita. Itu wajib dipindahkan. Tanahnya ke rumah katakanlah jangan dijual. Kan babah ampun orang. Jadi nelayan ampun seorang itu tuh dibayarkan enak. Karena apa? Nah kayaknya ini waris oleh ahli waris. Itu harus dikisahkan itu tadi. Kayaknya dalam keadaan sakaratul maut kayak apa? Dalam keadaan sakaratul maut itu supaya nyaman. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu hanya dua pilihan. Meninggal husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Na'udzubillah. Orang yang husnul khatimah ini ada dua orang. Ada husnul khatimah hibat, ada husnul khatimah yang lebih hibat. Husnul khatimah hebat kenapa? Meninggal dalam keadaan Islam itu hebat. Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada itu, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan muslim, dan akhir daripada kata-katanya sebelumnya ditarik roh, yaitu dia bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Kalau orang suluk tidak ada yang bergerak kecuali Allah. Tidak ada yang hidup menghidupkan kecuali Allah. Bahkan kadede nang ada ini kecuali Allah. Kita yang selama muda bihakin itu sudah luar biasa. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadati sebenarnya kecuali Allah. Kain ada pembuktian wujudlah la ilaha illallah, tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Itu mungkin muntung kita la ilaha illallah, mungkin dalam hati kita kayak itu juga, tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Namun praktiknya ianya lainnya. Ketika praktiknya ternyata dalam kehidupan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, berarti itu hanya sekedar ucapan aja, nama mudah-mudahan gitu tadi. Seharusnya yang nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dunia dan panggilan seruan dari Allah itu tapain baik, namana yang kita pilih. Kalau kita bujuran lama mudah-mudahan illallah, maka Allah yang kita. Maka supaya kita dimudahkan Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan la ilaha illallah, rancaki biasa akan ilat kita nih, muntong kita nih bersuara la ilaha illallah, rancaki. Sebabnya orang meninggal itu kainan nang apa nang rancak digawinya waktu di dunia. Nah, apa merancang diucapkannya waktu ia hidup, waktu sehat. Karena waktu meninggal maka itulah nang baca diucapkannya ketika ia rancak nang diucapkannya waktu di dunia. Hendak guring, bagus saja sudah dalam keadaan berwudu, beriring menghadap kiblat sesuai sunnah Nabi, baca doa ulang surah dan surah sudah dibaca, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dibaca, misalnya batu doa sebelum guring dibaca, Bismillahirrahmanirrahim ahya, Bismika amut itu sudah dibaca. Jangan kalian ingat sebelum mata kita berpejam baca la ilaha illallah, guringnya. Kalau kupina mati dalam keadaan guring.
Kalau meninggal dalam keadaan murim berarti kalimat yang akhir ucapnya itu adalah la ilaha illallah. Maka ujar Nabi kita, orang yang meninggal dunia dan akhir kalamnya la ilaha illallah, akhir pembicaraannya, akhir kata-katanya, akhir apa yang diucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga jannah kita. Orang dalam keadaan sekarang, orangnya masih kewajiban diri, cuma nggak menyahut, cuma masih sama disuarai di pendiri. Itu dianjurkan bacakan la ilaha illallah di taninga kanan sidin. Bacakan la ilaha illallah. Kadang-kadang suara itu sudah kadiri-diri, cuman lihati ilat sidin. Makanya disebutkan salah satu di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah, huruf-huruf kalimat la ilaha illallah itu kadeda huruf nama Allah bibir kita pekan tuh kadeda baca la ilaha illallah. Sebabnya apa nah uyuh benar sudah orang dalam sekarang itu tadi, jangankan pandiran yang berpandir ini nah mengantuk buka bibir itu aja tuh uyuh sudah lapar sudah. Sehingga ketika orang wajib la ilaha illallah kada perlu untung ini nah bertutup buka pada perlu penting ilaknya aja main. Nah itu salah satu kasih sayang Allah. Seandainya ada huruf nambah kantuk maling benar. Orang dalam keadaan sekarat itu jangankan tangan, nama, bibirnya aja itu sudah berat benar. Dan orang yang dimudahkan tadi mengucap la ilaha illallah itu adalah orang yang rancak terbiasa membaca waktu dalam keadaan sehat. Sudah meninggal di patok orang pulang dalam kubur. Orang yang beriman yang berakal inya menyiapakan apa nah? Menyiapakan di kubur itu kayaknya ada yang disebut dengan malaikat munkar nakir. Munkar nakir, jangan mungkar nakir, itu mungkar nakir, munkar nakir. Cuman bahasa kampung kita itu menyebut mungkar nakir. Itu pertanyaannya kayak nama rambuka, wa menamiyuka, wa dinuka dan seterusnya. Ada yang menyebutkan ada orang itu hanya ditanya maramuka wa menamiyuka sudah selesai. Ada yang kayak itu. Tapi yang biasanya ditanya orang itulah pertanyaan yang komplit dari munkar nakir. Itu yang disiapakannya, bukan menyiapakan mahapali bakarinah talqin marrabuka siapakah engkau, jawabannya karena Allah Rabbi, lalu dikatakan bila marrabuka Allah Rabbi, karena bila bukan nakir misalnya bacakan Muhammad Nabiuka, lalu dihafali Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad itu adalah nabiku, bukan itu yang dihafali enggak ada. Boleh jadi orang itu hafal talakin di kita kampung, hafal talakin, tapi dia kada tahu menjawab ketika di dalam kubur. Kenapa? Ketika marah buka siapa Tuhan engkau, tapi yang dituhanakannya ketika di dunia bukan Allah, tahu menjawab Allah Rabbi. Ketika ditakuri, waman Nabi engkau, siapa Nabi engkau? Muhammad Nabi, bujurlah Nabi kita Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah sidin, bujuran digawilah, kada membangkang lah. Jadi bukan berarti mahapali talakin itu kawa kayaknya menjawab kada mesti. Tapi orang yang mempelajari isi kandungan daripada talqin itu tadi itu akan dimudahkan oleh Allah ya Allah Ta'ala. Begitu ibadah pertanyaan kena baginaan di kubur sampai tapi dah baginaan di kubur sampai setahun sampai 10 tahun atau sampai 100 tahun. Kada sampai 100 tahun ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ada satu tomatan lagi kiamat nih. Ada di saat tomatan kiamat lagi. Bagiannya di dalam kubur lawas benar. Makanya kan orang yang dikubur itu kadang-kala, bukan kadang-kala lagi, orang yang meninggal dan hidup
seseorang yang meninggal dan hidup, umurnya tuh lebih tua meninggal daripada hidup. Misalnya aja Nabi Adam berapa tahun, 1000 tahun, berapa ribu tahun sudah begini. Mungkin ada pada Tuhan kita nang umur sidin itu 50 tahun, tapi bang meninggalnya sudah 60 tahun, tua waktu mati kalau kamu hidup. Kayak tujuan kita nih kayak nih bacaan lawas, bacaan doa mati daripada umur hidup. Bagaimana dikubur supaya nyaman apa, supaya belenggu kayak apa, makanya supaya tarang dikubur itu diantaranya apa nah, diantaranya nyalai lampu langgar masjid. Bukan mengetiki itu kada, tapi usahakan tuh ya duit kita adalah untuk penyalaan langgar masjid ini tadi. Itu diantaranya supaya kubur kita tarang, artinya tuh orang mukmin akhir, orang beriman yang berakal memikirkan macam yang akan datang. Yang akan datang ini pasti datang, bukan datang kata kayu kira-kira kematian, bukan masalah datang tadi, pasti datang. Hari kiamat pun itu pasti datang. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Begina dikubur lawas. Makanya usahakan di waktu hidup ini nah, pahala itu jangan seumur hidup. Menggawi ibadah, menggawi amalan menjadi pahala jangan seumur hidup. Tapi amal kawa seumur dunia. Maksud seumur dunia namun maksudnya kita ada ketinggalan anak yang saleh yang mendoakan kita, kemudian atau kita meninggalkan suatu amalan yang amalan ini dipakai orang sampai akhir zaman. Nabi kita itu kebaikan masuk terus kepada sini sampai hari kiamat manusia. Wa ma min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa mutalaqan an sayyidil wujud. Nang apa aja gawian-gawian nang terpuji, nang mulia. Itu terbitnya dari mana? Dari Nabi kita. Orang yang berbuat baik, Nabi kita itu dapat arus. Kita berbuat baik, guru kita, guru kita itu dapat arus. Jadi amun kawa tuh jangan beramal ibadah taat nang jadi pahala itu seumur kita. Tapi seumuran nang ada harus menyambungkan, ada menarusakan. Masjid yang tertua di daerah kita berapa tahun sudah, pendirinya sudah berapa tahun ini. Hubungan yang berkaitan lawan pembangunan dapat terus. Kita mendengar ada masjid Habib Ibrahim misalnya, dapat terus ini pahalanya. Padahal umur sini tidak dapat. Sini meninggal sudah berapa tahun? Dapat terus artinya tuh beramal ibadah itu kada seumur seorang, tapi seumur lebih daripada seumur daripada umur seorang. Kayak itu juga kaina bangkit dari kubur kepada mahsyar dihitung, ditimbang amal ibadah itu cari terus ke amalan-amalan bacaan-bacaan atau wiritan-wiritan amalan kita supaya mudah dan diselamatkan lewat jembatan siratal mustaqim itu pasti kita lewati. Nah, adapun yang ketiga ini adalah orang yang disebutkan alladzi yusiru dunya ala akhirah wa huwa syaqul muttabun. Adapun orang yang mengutamakan dunia atas akhirat dialah orang yang ragu-ragu, artinya kada beriman sempurna orangnya itu tadi. Dan jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita sabar termasuk orang yang beriman, orang yang akhir, orang beriman yang berakal. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala sebertaan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk ketaatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan namanya garing uyuh di antara keluarga kita disehatkan, disembuhkan, dan mudah-mudahan kita sebertaan diberikan Allah dalam keadaan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah ala dini ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an mawqura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ilman nafi'a wa 'amalana maqbula wa rizqan wasi'an 'ala tayyiba wa tahiyatina tadiyatan subaha. Allahumma ta'ala futuha ma'arifin wa ja'alna min ibadika salihin wa iyyaka muttaqin برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصالح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي القلب والجسد وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله